Rumput Podcast. balik lagi sama kita berdua. Kita mau cerita horor tapi jangan seneng-seneng gini dong. Iya benar. Oh iya, kita mau ngebahas soal Cianjur lagi sedikit boleh? Oh iya, kali boleh, ya? boleh, Karena boleh. kan kemarin kita update-nya kan korbannya sekitar 50-an ya, dan terus ternyata sekarang makin banyak dan Ratusan ya. Dan ada juga beberapa titik yang memang belum didatangi nih. Iya benar. Gitu. Mungkin karena katanya sih buat datang ke sana susah ya. Betul. Banyak orang ya, maaf ya, banyak orang yang ngambil kesempatan lah dalam kesempitan. Jadi buat orang-orang yang mau ngasih sumbangan atau barang-barang yang seharusnya dipakai kayak gitu buat mereka jadi susah. Betul. Mintain pungli. Iya. Jangan gitu dong. Nggak boleh. Kan kasihan. Ya pokoknya sekali lagi untuk sahabat-sahabat rumput kita mewakili semuanya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga cuacanya membaik, biar semuanya selesai dengan baik. Yang lagi menjalani proses musibah ini semoga diberi keikhlasan seikhlas-ikhlasnya, Sabahan. karena kita tahu pasti ada hikmah di balik Amin. musibah. Oke, baik. Kita lanjut ke tema malam ini apa nih, Beb? Kita mau bahas jembatan-jembatan angker di Indonesia. Wow, jembatan Shiratul Mustaqim. Itu bukan angker lagi. Bukan. Enggak, itu bukan angker. Iya, lumayan. Saya takut. Saya juga takut. Saya banyak dosa nih. Betul kan? Jembatan. Iya benar. Ya kan? Tapi enggak ikan itu juga. Oh, bukan itu. Oke. Yang ada di bumi ini ya. Jangan yang di sana ya kita bahas. Kita belum pernah ke sana soalnya. Betul, jadi kita nggak bisa ceritain. Siapa tahu sahabat-sahabat rumput bisa ceritain nggak? Ya udah pernah. Mati suri. Tahunya kalau lilit utang. Iya betul. Ya kan? Pura-pura mati. Kayak waktu itu udah ada. Iya betul. Aduh, oke. Kita punya berapa jembatan nih, Beb, yang untuk diceritakan? Ada 4 jembatan. Mungkin salah satunya ada daerah rumah kalian dekat-dekat. Iya, betul. Oke. Nah, yang kita tahu nih di Indonesia banyak tempat-tempat yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata ya, Beb. Bahkan nggak jarang makhluk-makhluk itu suka nampakin dirinya ke manusia gitu. Penampakan itu nggak hanya di rumah, nggak hanya di kebun kosong lah atau apa, ada juga di jembatan juga ternyata. Nah, di Indonesia ini juga dikenal memiliki banyak jembatan-jembatan panjang nih yang menghubungkan satu kota ke kota lainnya. Beberapa jembatan juga terbentang di Indonesia ini diketahui menyimpan keunikan dan cerita-cerita mistisnya nih. Nah, malam ini nih kita akan membahas nih jembatan-jembatan terangker di Indonesia. Langsung aja. Yang pertama ada Jembatan Suramadu. Bagi warga Indonesia, khususnya Madura, Jembatan Suramadu merupakan hasil nyata pembangunan pemerintah yang membanggakan. Jembatan yang panjangnya sekitar 5.438 meter yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura ini pertama kali dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2009. Jembatan Suramadu tersebut sangatlah indah, tapi di balik keindahannya, konon katanya nih, jembatan ini ternyata menyimpan banyak kisah misteri yang lagi-lagi bikin kita merinding. Nah, kisah misteri yang pertama adalah tentang gerbang tol yang merupakan bekas makam. Jadi, dulunya gerbang tol jembatan Suramadu ini adalah makam nih, Beb. Yang konon katanya berdasarkan cerita yang beredar dulu, ada sebuah makam yang posisinya tepat berada di gerbang tol.
lagi-lagi ya mau dibikin apa ternyata dulunya Dari makam makam, gitu kan, kayak kemarin Menara Saida, terus makam ya kan, Terowongan Casablanca, Terowongan Casablanca makam juga. betul. Jadi demi kepentingan pembangunan jembatan makam tersebut dipindahkan ternyata, bukan Tiban gitu aja. Namun ternyata ada satu jasad yang masih utuh seperti baru dikubur. Padahal tidak ada yang meninggal dalam waktu yang dekat-dekat itulah ya. Gitu. Terus ada juga nih cerita tentang hantu sundel bolong. Hantu perempuan ini berambut panjang dan mengenakan baju terusan berwarna putih lusuh. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu diberitakan adanya kecelakaan beruntun yang terjadi di atas jembatan Suramadu ini. Nah, rupanya sebelum kejadian tersebut banyak orang yang melihat adanya penampakan makhluk halus selama 3 hari berturut-turut. Dia terus sundel bolong itu ya. Iya. Jadi makhluk halus itu adalah si sundel bolong yang dia tampak berjalan mondar-mandir di gerbang jembatan Suramadu itu sebelum kejadian kecelakaan tersebut. Dia kayak ngasih tahu kali ya. Iya, betul. Atau mungkin aja dia juga malah yang bikin kecelakaan. Betul, tumbang. Ya kan, bisa juga tumbang. nyari tumbang. Oke, yang terakhir ini nih, kisah tentang hantu para pekerja. Jadi pada saat pembangunan jembatan Suramadu ini banyak didatangkan pekerja dari luar negeri. Keren juga ya. Hebat dong ya. Enggak orang Indonesia aja ya. Salah satunya dari negara Korea nih, Beb. Mereka adalah para pekerja kasar yang diduga berstatus sebagai narapidana dengan hukuman 15 tahun dan baru menjalaninya selama 10 tahun nih, Beb. Oh, mungkin ini kali ya, pengurangan ininya dia, yang 5 tahunnya itu sisa 5 tahunnya, jadi dikerjain, disuruh kerja dulu gitu lah, keringanan kemana gitu ya. Jadi saat mereka beristirahat nih, mereka tuh selalu berkumpul di dekat tiang jembatannya nih, si narapidananya ini nih. Namun naasnya saat itu terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mereka terkubur hidup-hidup oleh ribuan liter semen cor jembatan, karena kan masih proses pembangunan kan gitu. Kasian banget ya, lagi istirahat, ya benar, kan, lagi istirahat, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba itu ketimbun sama semen. Betul. Oh, langsung kaku ya badannya. Iya kan terkubur hidup-hidup ya, lo gimana nggak bisa gerak udah. Iya betul. Maka dari situ sering terdengar suara tangisan dan minta tolong di jembatan Suramadu itu. Nah, iyalah itu korban yang pekerjanya. Iya. Gak siap. Iya. Ya kan? Matinya mendadak. Juga nggak tahu kayak mungkin mereka masih hidup tapi kayak udah tinggal nunggu berapa menit lagi mereka mati gitu. Jadi kan kayak nggak bisa gerak. Iya. Jadi udah kaku. Iya. Jadi lo udah pasrah aja ya. Iya betul. Oke. Lanjut. Yang kedua ada jembatan Ancol. Wow. Oke. Nih yang orang Jakarta pasti nggak heran lah kalau di Ancol ya. Udah tahu lah semuanya. Ancol ini merupakan salah satu objek wisata yang paling diminati banyak kalangan umur. Dari anak kecil, terus dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya lah. Namun rupanya di Ancol ini juga menyimpan cerita misteri nih, Bu, yang cukup populer di kalangan masyarakat, yaitu tentang kisah si manis jembatan Ancol. Keren-keren sih pemainnya sih. Bener, sampai difilmin kan. Iya. Yang zaman dulu siapa ya lupa namanya. Terus ada lagi remake-annya. Iya betul. Nah, penunggu jembatan Ancol ini kerap terlihat memakai gaun merah. Kerudungnya merah, bajunya gaunnya merah. Matanya merah. Enggak dong.
Giginya merah. Enggak, gigi Enggak kuning ya. Atau merah kelilipan ya. Pakai itu. Merah. Pakai ins. Oke, lanjut. Si Manis Jembatan Ancol ini adalah cerita turun-temurun nih sejak Batavia masih dijajah Belanda. Asalnya sejak zaman Belanda dulu sering ada kecelakaan nih dan memakan banyak korban. Sehingga dibangun deh tuh pos polisi atau kelenteng di selatan jalan tersebut. Nah, sosok Asisi Manis Jembatan Ancol ini merupakan perempuan bernama Ariyah atau Ari, atau banyak yang kenal Mariam lah. Gue dengernya Mariam iya. sih, gue dengernya Banyak yang Mariam. taunya Mariam Kayak ya. di YouTube-nya tante siapa tuh Sarah, ya kan dia sempet ke daerah Sarah. Iya, kan benar-benar. si hantunya masuknya namanya Mariam, ya kan? Ya banyak cerita-cerita ya. Iya betul. Oh ternyata namanya Arya. Iya, Arya, Ari. Iya. Menurut legenda yang beredar di masyarakat, Mariam ini sering menampakkan dirinya di dekat jembatan Ancol nih. Mariam yang merupakan sosok perempuan muda berambut panjang sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut nih, Beb. Jadi banyak korban jiwa lah. Nah, ada cerita catatan lah, bisa dibilang dari Ridwan Saidi. Kisah tentang Arya itu terjadi pada tahun 1817. Udah lama banget. Jadi Arya itu adalah seorang gadis yang punya orang tua namanya Mak Emper, yang tinggal di rumah seorang juragan kaya di kampung sawah Paseban. Ketika usianya menginjak 16 tahun, sang pemilik rumahnya itu ternyata suka nih sama Arya, si Mariam ini ya. Terus dia pengen nikahin lah gitu. Tapi sayangnya si Mariam ini nih gak mau, soalnya dia gak mau dijadiin istri kedua gitu. Terus ditambah juga kakaknya belum menikah, nggak mau ngelangkahi. Untuk menghindari pernikahan itu, si Mariam ini lari Beb dari rumahnya, kabur lah. Tapi pas dalam perjalanan dia kabur itu, dia bertemu dengan seorang pria nih, bernama Oi Tambahsia. Dia seorang juragan kaya raya di Batavia tuh saat itu, dan katanya memiliki villa nih di kawasan Bintang Mas Ancol. Oh, orang kaya ya. Iya zaman dulu punya villa gila banget gila sih. itu mah. Udah bukan, kalau sekarang disebutnya rich. Iya. Lu black kulitnya tuh darahnya biru. Karena gitu. Keluarnya dolar. Iya betul. Oke. Nah, si Oi ini dikenal sebagai laki-laki yang suka mengoleksi perempuan muda. Nah, dia tuh tertarik tuh sama si Mariam. Nah, si Oi itu nyuruh tuh, dia punya centeng nih, 2 centeng tuh untuk menangkap si Mariam. Lama Mariam berhasil ditangkap nih oleh 2 centeng itu di bendungan dekat sama Danau Sunter. Iya. Tapi posisi pas dia ditangkap tuh si Mariam nggak cuma diem aja, dia sempat berontak gitu. Dia berusaha melawan si centengnya itu tuh hingga menyebabkan dirinya tewas di tangan kedua centengnya. Mungkin nggak kuat kali ya, 2 laki-laki ya. Serem zaman dulu. Bunuh aja udah. Iya, nggak ada obeng, nggak ada obat. Naasnya jenazah si Mariam kemudian ditinggalkan gitu aja di dekat area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Sejak itulah masyarakat yang lewat di daerah itu mengaku kerap melihat penampakan sosok gadis cantik berambut panjang. Penampakan itu sering dikaitkan dengan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu kendaraan yang lewat di sana wajib membunyikan klakson banyak 2 kali agar tidak diganggu oleh Asisi Manis Jembatan Ancol. Kalau di Casablanca 3 kali. 3 kali. Kalau ini 2 kali. Ya buat nanda aja dia mau lewat gitu kali ya. Misi. Tapi serem juga kalau misalkan emang dia yang bikin penyebab kecelakaan.
iseng gitu maksudnya. Iya, masih ada dendam di Iya, hatinya dendamnya gitu kan. mau ya tapi nggak cuma sama cowok-cowok aja berarti kalau kayak gitu. Ya, Cewek siapapun juga yang bisa, lewat akhirnya gitu kan. Gak pukul lagu deh tuh dendamnya tuh. Bahasanya kan pukul lagi. Iya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada jembatan Ampera. Jembatan Ampera nih ada di Palembang, enak. Iya, enak nih pempek Palembang. Ajib, mantap. Oke, jembatan Ampera ini udah terkenal banget ya. Iya. Jembatan paling megah lah gitu ya. Sebagai salah satu ikon kota Palembang, rupanya jembatan ini menyimpan banyak cerita misteri yang dihuni berbagai makhluk gaib hingga tempat bunuh diri. Iyalah kan gede banget. Iya, tinggi juga lagi ya. Lo mau teriak juga orang nggak banget. iya. Ya. Oke, misteri jembatan Ampera ini sebenarnya cukup terkenal di kalangan masyarakat kota Palembang nih. Hanya saja karena berita tentang kejadian-kejadian mistis di jembatan Ampera ini kurang diekspos, maka banyak masyarakat di luar kota Palembang yang tidak mengetahui cerita-cerita mistis yang menaungi jembatan Ampera ini. Jadi Rumpot akan menceritakan beberapa cerita mistis di jembatan Ampera ini yang terkenal. Salah satunya tentang cerita buaya dan ular jadi-jadian. Gini. Lo yang jadi dagingnya, gue yang gini. Kan mau jadi Kok selalu ya gue? Iya juga ya. Selalu. Oke. Jadi si buaya dan ular ini, Beb, yang sering menampakkan diri di jembatan ini memiliki ukuran yang sangat besar sekali. Agak besar ya. Iya benar. Iya benar. Gede banget. Oke. Sehingga banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa itu merupakan buaya dan ular jadi-jadian. Ada warga sekitar yang mengaku melihat buaya buntung. Buaya buntung. Cerita itu. Iyalah. Emang gak bisa denger begini-begini kata-kata begini. Langsung dangdut gue Herman. Heran. Fokus. Heran. Dengan ukuran raksasa melintas di Sungai Musi ini nih, Mbak. Warga tersebut melihat penampakan hewan jadi-jadian itu dari jembatan Ampera. Tinggi dong, bisa kelihatan gitu saking gedenya ya. Iya. Gede banget tuh kayak tangan lo tadi begitu. Iya, tangan gue. Iya, benar. Digabungin ya kan? Iya, kurang gede itu. Iya, betul juga. Selain itu, masyarakat setempat juga melaporkan pernah diganggu oleh ular berukuran besar yang sering menyeburkan bisanya. Iya. Nah, kalau ular kobra racun dong. Iya. Mohon maaf. Ada tuh. Ngapain deh, iseng banget Gue ya. baru tahu sih, sumpah ini gue. Sama, gue juga baru tahu. Iya. Kalau gue pernah punya kakak-kakak orang Palembang cewek, dia nggak pernah cerita ke Iya, makanya kan kadang kan tadi nggak ada banyak orang yang tahu. Iya, benar. hanya orang Palembang aslinya di situ yang tahu. Dan mungkin tahu. mereka juga tetap mulut ya udahlah gitu ya, daripada nggak banyak pendatang gitu. Ternyata ukuran ular ini juga sangat tidak wajar sehingga masyarakat setempat percaya bahwa itu adalah makhluk jadi-jadian. Ada juga cerita tentang hantu Miss K yang suka menumpang nih. Konon Miss K-nya tersebut merupakan salah satu penunggu di jembatan Ampera. Nah, keisengan si Miss K ini kerap dialami oleh pengendara mobil yang melintas di jembatan Ampera saat tengah malam sekitar pukul 2-3 pagi. Lagi sepi-sepinya tuh ya. Sepi-sepinya, lagi pusing-pusingnya. Lagi ngantuk-ngantuknya gitu kan. Jadi pada jam tersebut jembatan ini memang sudah sangat sepi, hanya 1-2 mobil saja yang sesekali melintas di jembatan Ampera pada dini hari. Jadi Miss K ini sering menumpang di jok belakang mobil yang melewati jembatan itu.
korbannya selalu pria yang sedang berkendara sendirian. Iseng banget ya, genit ya. Iya. Penumpang. Sesuai aplikasi ya, Bang? Kan mobil. Yang terakhir tentang cerita hantu Banyu. Meskipun tidak banyak kasus kecelakaan di sekitar jembatan Ampera ini dan Sungai Musi, tetapi ada banyak kecelakaan yang nampaknya masih di luar nalar. Misalnya, ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan tunggal atau orang yang terpeleset hingga tercebur ke dalam sungai Musi ini sampai meninggal. Aneh ya? Aneh, lu kenapa kok kepleset, nggak hujan, nggak apa, lu kepleset meninggoy gitu ya. Kecelakaan tunggal ya tanpa ada sebab apa-apa gitu, kecelakaan aja udah gitu. Iya. Udah ditarik sih kayaknya sih ya Beb ya. Jadi masyarakat setempat percaya bahwa kecelakaan yang menelan korban jiwa itu disebabkan oleh si hantu Banyu ini. Sosok penunggu Sungai Musi yang berwujud seperti seekor kera ya, si amang gitu, bertubuh cukup besar. Iya, pernah berhenti. Gara sakti Dewi Kuan Yin. Lu nggak ada yang begitu. Jadi lanjut ya. Si hantu Banyu inilah yang disinyalir kerap meminta tumbal. Tapi anehnya nih, makhluk halus berupa si amang ini nih sering meninggalkan lendir di rumah-rumah warga yang berada di sekitar jembatan Ampera. Gila ya lo, lendir. Sorry, tapi emang itu banget. Jadi tak hanya itu nih, lendir misterius tersebut sering terdapat pada tangga jembatan. Iya. Banyak yang mempercayai bahwa lendir misterius itu sengaja ditinggalkan oleh si hantu Banyu ini untuk membuat manusia terpleset sehingga tercebur ke dalam Sungai Musi ini dan akhirnya meninggal. Iseng banget ya. Tapi jorok banget, mohon maaf. Itu liar. Iya, lendir. Licin sih emang ya. Banget, parah. Gila sih. Dia emang mau tumbal, iya benar. Haus darah. Apa vampir kali ini? Oke, dari tadi gue mikir itu jadi vampir. Tapi iya juga kan, ini darah juga iya, kan? Iya kan? Korbannya juga. Oke, lanjut. Yang keempat ada jembatan Cinci. Siapa sangka ternyata banyak nih kisah mistis yang bisa digali di daerah Jatinangor ini. Jatinangor. Yang notabene terkenal sebagai kawasan pendidikan. Salah satu lokasi yang terkenal mistis adalah itu jembatan Cincin namanya. Jembatan Cincin ini adalah jembatan peninggalan Belanda yang terletak di daerah Cisalada, Kuda, Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jembatan Cincin ini didirikan pada tahun 1917 oleh perusahaan Stad Spoorwegen Verenigd Spoorweg Bedrijf. Maaf nih kalau salah. Nah, kita kalau ingat-ingat masa penjajahan zaman Belanda pasti nggak pernah lupa lah sama kejadian kerja paksa waktu penjajahan Belanda ini yang diterima oleh masyarakat pribumi. Bahkan para pekerja ini tidak sedikit akhirnya harus meregang nyawa karena kelaparan, juga penyiksaan yang dilakukan oleh Belanda tersebut. Termasuk juga pada saat pembangunan jembatan Cincin ini nih. Makanya sering juga terdengar suara lirih orang minta tolong saat malam hari di jembatan itu. Itu paling gak kuat kalau udah ceritain dengan suara-suara korbannya itu, gitu korban ya. rumusannya Iya. Kasihan sampai ke bawah sampai sekarang. Iya. Nah, ada juga suara tangisan bayi, Beb. Allahu Akbar. Yang sering muncul jika ada seseorang yang berani melintas di jembatan Cincin itu pada malam hari. Bisa aja Miske bawa anak-anaknya nangis belum disusuin. Iya.
Nah, ada lagi nih cerita urban legendnya. Jadi di Jembatan Cincin ini ada cerita tentang hantu wanita penghuni Jembatan Cincin. Oh, dia penghuninya nih. Jadi menurut warga sekitar, sosok wanita ini kerap menampakkan dirinya di jembatan itu tuh. Yang konon menurut cerita turun temurun di desa itu ada seorang wanita yang meninggal karena ia melompat dari atas jembatan. Dia malu nih Beb karena dia hamil di luar nikah. Oh, gitu. gara-gara itu dia Terus lompat. cowoknya tuh nggak mau tanggung jawab gitu. Nah sejak itu sosok wanita itu bergentayangan dan kerap menampakkan wujudnya kepada warga-warga yang melintasi jembatan itu. Tapi nggak hanya itu juga nih, sosok wanita itu juga sering meminta bantuan kepada orang yang lewat untuk mencarikan laki-laki yang telah menghamilinya di masa lalu. Udah meninggoy Kalimah, ya kan? Masih dendam dia tuh, marah. Berarti dia gentayangannya tetap ngomongnya gitu ya kalau cariin. Itu yang cowoknya itu yang nggak mau tanggung jawab sampai sekarang kayak gitu. Sakit hatinya kayak apa tuh? Yang meninggal aja gitu cari. Nah, yang terakhir tentang kisah makam keramat. Jadi di balik keindahan jembatan peninggalan Belanda itu ditambah juga perkebunan tuh kiri kanannya, ada beberapa makam juga nih yang menambah kesan angker gitu. Kalau misalkan udah mulai malam, makam tersebut berada di bawah sekitaran jembatan situlah. Menurut masyarakat sekitar, makam tersebut merupakan makam keramat, yaitu makam seorang tokoh pada zamannya yang dikenal sebagai Mbah Jamrong. Mbah Jamrong. Nah, sosok Mbah Jamrong itu banyak yang bilang dia baik gitu. Karena dari keterangan sejarah yang didapat dari masyarakat sekitar, sosok Mbah Jamrong ini nggak jahat, Beb. Gitu. Dia sosok yang bisa dibilang seorang tokoh masyarakat lah. Yang taat dan agamanya tuh kuat banget. Ahli ibadah. Nah, Mbah Jamrong ini kerap mengajak masyarakat sekitar untuk beribadah nih dan memeluk ajaran Islam pada zaman itu. Meski makam tokoh agama ini terletak di lokasi sekitaran jembatan, namun gak ada yang tahu nih Beb siapa nama sebenarnya. Bahkan gak ada yang juga bahkan gak ada yang tahu juga kapan dia lahir, kapan kapan dia meninggal juga gak ada yang tahu. Cuman ada makamnya aja udah di situ. Belum tentu ada badannya dia di situ. Waduh. Serem juga ya. Iya, serem-serem ya. Lahir nggak tahu, meninggal kapan, siapa, nama aslinya kita nggak tahu. Wow. Gitu. Si Mbah Jamrong nih amazing ya. Ini sangat rahasia banget ya jati dirinya. Introvert ya, Mbah Jamrong ya. Iya benar. Yang penting udahlah dia yang penting menyebarkan agama Islam aja lah. Betul. Nah, buat sahabat-sahabat rumput yang ibadahnya kurang, mungkin bisa belajar ke Mbah Jamrong. Iya, boleh. Tuh tahu agama lu ya kan, top markotop. Tapi serem juga kalau belajar. Nggak tahu dia masih hidup apa kagak ya. Ya kemakan. Iya. minta ampun. Iya, musrik dong, nggak boleh dong. Nggak boleh ya guys. Nggak boleh. Canda guys, canda guys. Nggak musrik. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, mantap. Oke, selesai juga kita menceritakan kisah-kisah jembatan terangker di Indonesia. Kali aja kalau misalkan ada yang mau diceritain tentang apa gitu yang horor-horor, entah kita belum bahas sekolah ya? Udah. Udah. Kampus? Udah juga. Aduh saya bingung nih bahasa gimana udah habis. Ayo dong semuanya teman-teman yang punya ide kita harus bahas apa boleh di komen di bawah atau mampir ke
Instagram Rumput. Betul. Kalau kemarin ada yang komen nih Beb ke gue nih Beb. Tolong dong ceritain dong kisah horor tanggal tua salah. Aduh. Tuh iya sih Itu horor serem. banget sih gitu ya. Itu mah horornya Tapi buat ceritainnya bagaimana tuh? iya Iya kan? Senin Selasa enak makannya udah akhir bulan makan nasi pakai garam gitu kan. Kasih Om sebut. Sedih banget. Oke, gitu. Pokoknya kalau misalnya ada ide-ide kita harus bahas apa, udah gampang tinggal komen aja di bawah. Betul. Atau DM di Instagram kita ya. teman-teman. Jangan bosan-bosan ya sama kita ya. Betul. Harus support kita terus. Betul dong. Terus semangat. Iya. Dan jangan lupa ya follow Instagramnya Rumput ya. Yang ada di sini nih. Ya. Aku taruh di bawah. Bikin PRA. Sengaja ya. Nama Instagram ini juga. Ya. Sama Instagram aku sama Instagram ini ntar gue taruh sini semuanya. Gue taruh. Marah dia Pak. Oke, segitu aja pembahasan kita hari ini. Pokoknya jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena obrolan kita tidak penting, tidak berfaedah. Oke, bye. Thanks for Assalamualaikum. watching.